Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kita pada pertemuan ini akan membahas terkait pengolahan air limbah, di mana di era abad 21 banyak limbah air yang dibuang begitu saja, yang disebabkan oleh industri dan pembangunan perumahan-perumahan, yang dimana proses pengolahan airnya belum maksimal. Maka dari itu kita sama-sama akan membahas terkait pengolahan air limbah. Air. Nah, secara ilmu kimia, air merupakan substansi kimia dengan rumus H2O yang merupakan satu molekul air tersusun atas dua atom, hidrogen dan oksigen. Nah, dalam keadaan normal, air tidak berbau, tidak berwarna, juga tidak berasa. Zat kimia yang terdapat pada air merupakan suatu pelarut memiliki kemampuan untuk melarutkan banyak zat kimia lainnya, seperti garam, gula asam, dan lain seperti jenis gas maupun molekul organik. Nah, sedangkan secara sederhana air ini adalah sebagai sumber kehidupan manusia, di mana di bumi ini kalau nggak ada air mungkin kita nggak bisa hidup. Terlebih manusia lebih membutuhkan air, sekitar 70% tubuh manusia tersedia atas air. Air dibedakan beberapa. Yang pertama yaitu air permukaan. Nah, air permukaan yang berada di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai sumber air minum seperti air sungai, ya, air danau berasal dari air hujan, mata air sungai, air waduk, air yang berasal dari hujan. Selanjutnya air tanah. Air tanah yang dapat mencapai permukaan tanah lewat celah batuan dikarenakan terdapat perbedaan tekanan pada tanah. Selanjutnya air tanah ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu air tanah dangkal, di mana proses terjadinya karena daya proses peresapan air dari permukaan tanah. Yang kedua, air tanah dalam. Air tanah dalam ini jenis airnya biasanya disebut sebagai air artesis. Air ini letaknya di antara lapisan kedap air, lapisan di antara dua lapisan tersebut sebagai akuifer, ya, akuifer, atau lapisan ini dapat menampung banyak air. Nah, bila lapisan air ini retak secara alami, maka air akan keluar permukaan. Air yang memancar pada permukaan disebut sebagai mata air artesis. Selanjutnya air hujan. Air hujan ini air yang jatuh ke bumi, akan mengisi hubungan bumi dan sebagian lainnya akan mengalir di permukaan bumi. Selanjutnya mata air. Sebagian dari air hujan yang mencapai permukaan bumi dan menyerap ke dalam lapisan tanah selanjutnya menjadi air tanah. Nah, di mana proses air ini ada siklus air yang dinamakan. Siklus air yang pertama yaitu penguapan. Nah, setelah penguapan akan terbentuk pembentukan awan hujan. Nah, setelah itu terjadilah hujan. Nah, hujan, infiltrasi, dan limpasan, di mana kita ketahui bahwa air merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup.
yang dimana manusia air digunakan sebagai yang pertama yaitu lahan pertanian, yang kedua air baku konsumsi, selanjutnya sarana rekreasi dan industri. Nah, air merupakan sumber kehidupan kita ya, di mana air di bumi ini tersedia 97,5% yaitu air asin. Selanjutnya 2,5% air tawar dan 2,3 berupa es. Jadi seluruh bumi ini hanya tersisa 0,5% yang bisa dimanfaatkan bagi kehidupan kita ya. Nah, dalam proses mengalirkan air sering terjadinya pencemaran, di mana pencemaran itu bisa disebabkan oleh, kita bisa lihat di sini, yang pertama yaitu disebabkan oleh industri, kegiatan industri, dan yang kedua yaitu industri rumahan, yang dimana pembuatan tahu, tempe itu termasuk industri rumahan. Selanjutnya rumah tangga, ini yang bisa kita lihat ya, perumahan-perumahan, dimana sekarang banyak perkembangan di perumahan-perumahan di Sukarame. Salah satu contohnya itu, jika tidak dikelola dengan baik, maka air itu akan mencemari sungai-sungai. Banyak kita ketahui bahwa perumahan juga melakukan pengelolaannya belum maksimal cara mengelola air. Nah, apalagi akan diperparah dengan membuang sampah sembarangan. Nah, selanjutnya limbah keramba dan limbah restoran, dimana kita bisa lihat ya, limbah restoran ini semakin meningkat. Kita bisa lihat di Bali, mungkin ya, di Bali banyak pinggir-pinggir sungai itu dijadikan restoran. Nah, itu nanti ketika tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan limbah ya, limbah cair. Nah, di sini caranya pengolahan air limbah. Apa sih pengolahan air limbah? Nah, pengolahan air limbah adalah suatu proses yang dijalankan untuk menghilangkan atau membersihkan limbah atau limbah hasil kegiatan industri tadi, komersil atau rumah tangga dari air, sehingga air dapat dimanfaatkan kembali oleh lingkungan tanpa memberikan dampak negatif ataupun dapat digunakan kembali dalam proses industri, komersil, dan rumah tangga tersebut. Nah, setiap hari limbah baru selalu ada, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri. Nah, kalau nggak diolah dengan baik, maka limbah dapat mencemari lingkungan dan sangat berbahaya. Kita bisa lihat sumber dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2012 ya, di mana menunjukkan kualitas air sungai utama provinsi di tahun 2012, bahwa menunjukkan 8 provinsi memiliki sungai besar yang memenuhi baku mutu air sungai. 7 provinsi memiliki sungai besar yang tercemar ringan. 11 provinsi memiliki sungai besar yang tercemar sedang. 4 provinsi memiliki sungai besar yang tercemar berat. 4 provinsi tidak ada data. Nah, kita bisa lihat di Jawa Tengah itu dengan kategori berat ya. Kita bisa lihat di sini Jawa Tengah. Nah, untuk Lampung sendiri berwarna agak kiri, berwarna agak pink ya, kalau nggak salah, sedang ya, berwarna sedang. Jadi kategorinya sedang. Jadi Sulawesi Tenggara sedang,
Nah, yang banyak di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah ini dikategorikan berat. Nah, di sini saya akan menerapkan dua proses pengolahan air limbah, di mana yang pertama yaitu pengolahan air limbah rumah tangga. Seharusnya rumah atau perumahan mungkin bisa diterapkan cara pembuangan airnya bisa menggunakan sistem sumur resapan, yang dimana sekarang kan kita bisa lihat bahwa dari rumah langsung limbah langsung masuk ke got atau selokan. Mungkin saya bisa coba menerangkan atau mengasih gambaran terkait proses pengolahan air limbah rumah tangga. Kita bisa lihat di sini, ini adalah contoh rumah. Nah, rumah ini penutup bak kontrol ya, bak kontrol, dan ini sumber resapan. Saya menjelaskan, ini adalah hijau, ini adalah pipa, bisa digunakan ukuran 5 dim atau 5 cm ya, 4 in lah, 5 in atau 4 in. Nah, kita bisa lihat di sini sebelum masuk ke sumur resapan, kenapa saya buat bak kontrol. Nah, terjadi di rumah tangga ini biasanya kita akan memasak sisa-sisa sayuran atau nasi. Ketika mencuci akan ikut, maka sebelum dia masuk ke sumur resapan, dia ditampung di bak kontrol. Bak kontrol ini alangkah baiknya dikasih saringan, biar nanti ketika sisa-sisa makanan atau sayuran penuh, maka kita akan masuk di saringan ini, kita akan bisa mengambilnya dengan mudah. Kita membuat bak kontrol ukuran 50 cm. Nah, setelah bak kontrol ini, nah nanti kan otomatis sisa sayuran akan masuk ke sini. Ini saringan ini masuk ke dalam sini ya. Tuh. Selanjutnya air akan masuk ke sumur resapan. Nah, sumur resapan ini kita bisa buat ukuran diameter yaitu 2 meter ya. Kita buat 2 meter, dimana nanti setengah meter ini untuk putih-putih ini adalah, saya kasih contoh, untuk batu, dan ini pipa yang sudah dilubangin. Apa tujuannya? Ketika air nanti sudah di sini semua, maka rongga-rongga ini tujuannya adalah air bisa akan meresap ke sini kan, untuk salah satu tujuannya adalah untuk filter kan. Ini setelah itu air akan penuh dan akan mengeluarkan got. Nah, jadi air yang sudah dikeluar got ini akan menjadi bersih. Nah, biasanya kan kita lihat dari rumah langsung nggak ada bak kontrol, nggak ada sumber resapan, tapi langsung jatuh ke got, dimana kita bisa lihat kan got itu warna coklat-coklat atau hitam kan. Nah, itu mungkin kelamaan-kelamaan akan menjadi bau kan gitu ya. Ini adalah pengolahan air limbah rumah tangga, mungkin bisa diterapkan di rumahnya masing-masing. Yang belum ada kita bisa membuatnya, yang belum ada mungkin bisa ya mungkin bisa membuatnya, dan jika sudah ada bagus sekali ya, mungkin bisa diterapkan nanti di perumahan-perumahan. Nah, selanjutnya ini adalah proses pengolahan air limbah industri. Banyak proses ya kan, banyak alurnya, beda dengan limbah rumah tangga. Nah, kita bisa lihat di sini ada inlet, outlet. Nah, kita akan membahas di sini inlet ini air biasanya sudah dipilah oleh industri, kan? Dimana limbah dari hasil pengolahan sudah
dipisah dengan hasil air limbah rumah tangga. Apa yang dimaksud rumah tangga? Industri juga kan mempunyai mungkin memasak atau bikin kopi atau ada kantin. Nah, di situ hasil air limbahnya dari rumah tangga industri itu sudah dipisah. Ini khusus limbah pengolahan. Nah, di mana kita yang pertama yaitu penyaringan. Nah, saluran penyaringan ini kita bisa lihat ada saringan, di mana tujuannya saringan ini yaitu untuk menyaring limbah-limbah kasar, seperti misalkan nanti ada plastik atau botol plastik, sehingga dia akan disaring seperti ini. Nah, setelah itu di bak penyaringan akan ke proses ekualisasi, di mana ekualisasi ini yaitu adalah menampung jumlah limbah yang berlebihan, di mana artinya dalam suatu proses produksi, misalkan pagi, siang, sore itu tidak sama seragam volumenya, maka yang dikeluarkan maka harus ditampung dulu, biarin komposisinya sama. Nah, selanjutnya yaitu penyeragaman. Apa tujuan penyeragaman ini? Penyeragaman supaya jumlah volume limbah cair yang dihasilkan cukup besar, sehingga bisa dipisah-pisah penyimbangannya, baik volume atau karakter limbah. Nah, komposisi dari limbah tersebut biar seragam. Nah, ini contoh bak penyeragaman. Nah, ciri khas limbah cair industri, saya kasih ini contoh limbah industri gula, ya. Suhu limbah cair tinggi karena ada penggunaan air panas saat proses pengolahan dari air tepung menjadi gula pasir, sehingga hasil cucian proses itu suhunya tinggi, maka perlu didinginkan terlebih dahulu. Ini ke bak pendinginan. Setelah ke bak pendinginan, kolam pendinginan ini biarkan saja sampai dingin. Selanjutnya masuk ke bak aerasi biologi, di mana apa sih aerasi biologi? Ini biasanya ditambahkan mikroba pengurai, ya. Apa aerasi biologi itu? Nah, ini mengontakkan cairan limbah dengan oksigen. Supaya apa? Supaya mudah diuraikan dan mudah supaya didegradasi. Nah, ini juga kolam aerasi ini memanfaatkan cahaya matahari untuk membantu proses degradasi. Nah, limbah dari senyawa anorganik diurai oleh mikroba, baik yang organik juga mengalami penyederhanaan atau mengalami penyerapan. Nah, misalkan dalam bentuk ion, bagaimana cara memisahkan limbah cair? Maka dengan aerasi ini, ion-ion dikontakkan dengan oksigen, maka ion akan membentuk oksidanya sehingga ion bisa mengendap. Nah, begitu pula untuk yang menggunakan mikroba. Senyawa anorganik, sampah-sampah organik yang terlarut di dalam limbah yang kita sebut sebagai misalnya seperti sustainable solid atau padatan yang terlarut, tapi tersuspensi di dalam limbah cair, ya, tapi butuh diuraikan oleh mikroba. Nah, mikroba yang menguraikan namanya aerob. Mikroba ini ketika menguraikan membutuhkan oksigen. Nah, ketika itu selesai, maka senyawa anorganik tadi atau sampah-sampah organik tadi itu kemudian menjadi yang lebih sederhana.
Apa itu lebih sederhana? Nah, biasanya ketika tersuspensi, ketika dia terlarut, dia lebih sulit untuk dipisahkan dari air. Ya. Tetapi ketika terurai menjadi senyawa yang lebih sederhana, dia akan mudah diendapkan. Kan? Perhatikan di sini ada nutrein. Nutrein ya. Nutrein yang ditambahkan di kolam aerasi biologi. Apa ini maksudnya? Ini butuh pemeliharaan, ya kan? Butuh diberikan misalkan bakterinya yang lebih, ditambah lagi. Ini biasanya berkala untuk pemeliharaannya. Untuk pemeliharaan. Nah, setelah di kolam aerasi, maka akan dialirkan ke kolam clarifier, ya. Dimana apa itu clarifier atau menjernihkan? Kita bisa lihat di gambar ini, menjernihkan. Perhatikan bahwa setelah aerosofila, aerasi biofila baru dilakukan clarifier. Kenapa clarifier tidak dilakukan sebelum kolam aerasi biologi? Karena memang kondisinya akan sulit untuk dipisahkan. Tetapi setelah diuraikan menggunakan aerator, biasanya kolam aerasi itu tampaknya akan berbuih atau bergolak karena memang ada udara yang dipompakan ke dalam aerasi. Ini namanya pakai alat aerator atau memompahkan udara ke dalam kolam aerasi. Nah, dari setelah dicernihkan, dipisahkan antara endapan dengan airnya, memisahkan cairan dan padatan. Nah, di bawahnya akan mengumpul lumpur. Nah, lumpur ini nanti digunakan ulang di sini, ya, karena ada bibit mikrobanya. Nah, setelah terjadi di kolam clarifier, maka akan dibawa ke kolam pengendapan. Nah, setelah pengendapan dibawa ke filter pasir, ya. Jadi filter pasir. Nah, kenapa filter pasir ditaruh di akhir, tidak ditaruh di depan? Karena filter pasir ini adalah sudah pengendapan, berarti air sudah membaik, lebih jernih. Ini kan bagian-bagian ukuran besar yang mampu diendapkan pada proses sebelumnya. Jadi kenapa masih perlu dikasih filter pasir? Nah, di dalam filter pasir inilah biasanya peristiwa absorpsi atau penggantian ion yang kurang baik. Diikat pada pasir, kemudian pelepas ion. Nah, substitusi ion bisa jadi di sini. Filter pasir ini kebanyakan peristiwa absorpsi. Nah, kondisi yang masuk di kolam filter pasir harus sudah jernih. Tidak boleh kondisi limbah cair masih keruh masuk ke filter pasir. Selanjutnya masuk ke kolam plagon dan kontrol, di mana biasanya kolam yang luas. Nah, ini yaitu sebagai tujuannya yaitu sebagai indikator, di mana kolam logon ini sudah jernih dari filter air, maka dibuat kolam logon. Ini akan menunjukkan bahwa proses air limbah industri itu sudah baik, sudah layak enggak dibuang ke sungai. Nah, sebelum ke buang sungai, maka dia akan diuji coba di kolam lagon, ya, kolam lagon, di mana di sini kolam lagon ini dipelihara dengan indikator ikan. Yang digunakan yaitu ikan nila, dan tidak boleh menggunakan ikan pat lele. Kenapa kalau ikan lele yang digunakan? Maka
ikan lele itu termasuk ikan yang kuat ya terhadap pencemaran, maka digunakan indikator ikan nila. Jadi ikan nila akan dimasukkan ke kolam lagon, nah dimana kalau ikan itu sehat maka berhasillah proses pengolahan air limbah industri ini. Jadi air limbah ini bisa dibuang ke sungai. Nah, jadi itulah proses pengolahan limbah industri dan limbah rumah tangga ya, banyak perbedaan sekali. Lebih sulit karena proses pengolahan limbah industri karena dia menggunakan bahan baja kimia. Mungkin penyampaian saya sampai di sini. Jika ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu menjaga diri, hati dan bumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.